You're adopted. Your parents don't even love you. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung pilihan kami untuk aktor-aktor lain yang sebenarnya hanya memerankan satu tipe karakter saja. Akan ada beberapa spoiler ringan ke depan. Nomor 10, Mark Wahlberg. This is the American fantasy right here. A professional NFL player is called upon to save the world. Kamu tahu kemampuan aktingmu terbatas ketika Seth MacFarlane bisa mengunggulimu hanya lewat suara. Aktor asal Boston ini memang pernah membintangi film komedi, aksi, fiksi ilmiah, hingga drama olahraga. Tapi karakternya hampir selalu sama. Keras, ceplas-ceplos, serius, dan penuh akal jalanan. Naskah-naskah yang berulang dan kualitasnya biasa-biasa saja juga tidak banyak membantu. You can't keep me cooped up in here, okay? I am a peacock. You gotta let me fly. Dalam Transformers tahun 2017, karakternya yang terus-menerus menyebut dirinya sebagai penemu bahkan menjadi bahan meme tersendiri. Seorang aktor yang lebih kreatif mungkin bisa membuat peran itu berhasil. Sayangnya, jangkauan akting Wahlberg memang terbatas. Dan apa dia pernah mengganti aksen Boston-nya? Kate Yeager, I'm an inventor. Oh, you're an inventor. Yes, I am. What have you invented? A lot of things. Nomor 9, George Clooney. How you doing? Whiskey and a whiskey. Siapa yang bisa menolak pesona Clooney? Wibawanya yang khas dan gaya bicara yang begitu halus. Masalahnya justru kualitas-kualitas itulah yang membuat Clooney sukses tapi juga sulit menyatu dalam peran yang benar-benar berbeda. Well, first I know all the guys that you'd hire to come after me. They like me better than you. Clooney tampaknya menemukan ceruk khusus dalam peran sebagai pengacara. Bahkan saat ia mencoba sesuatu yang baru, biasanya tetap tidak jauh dari pesona yang sudah melekat itu. Perannya sebagai Batman dalam film Batman and Robin tahun 1997 yang terkenal buruk adalah kekecewaan dalam banyak hal. Bahkan Clooney sendiri mengakui bahwa film itu hanya buang-buang uang. Clooney memang pernah menjajal peran yang sedikit berbeda, tapi pada akhirnya ia selalu tampak seperti dirinya sendiri. 7 million. Never leave the cave without it. Nomor 8, Michael Cera. What name? What name? Who are you, Seal? Aktor asal Kanada ini memulai karir di film-film indie yang quirky seperti Superbad, Juno, dan Nick and Nora's Infinite Playlist. Sayangnya, kemampuan aktingnya seolah berakhir di situ juga. Cera memang sudah mencoba tampil di film drama, biopik, film animasi, bahkan Broadway. Tapi pada dasarnya, dia tetaplah Michael Cera, si pemuda kikuk dan biasa-biasa saja, ya tipe boy next door. Sampai akhirnya tiba waktunya dia menunjukkan jurus-jurus bertarung yang luar biasa dan mengejutkan semua orang. Itu memang seru untuk ditonton, tapi bukan berarti menunjukkan jangkauan akting yang luas. Para kritikus tampaknya lebih menyukai penampilan Cera di serial TV yang mungkin masalahnya memang di film saja. I remember that I avoided it. It whizzed right by me and I said, "Stay away from me." Nomor 7, Channing Tatum. Potassium nitrate. Don't hate. It's great. Pesona Tatum sangat khas dan tidak banyak berubah. Pria tampan, sedikit kasar dengan daya tarik seksual tinggi. Karakter semacam itu bisa kamu temukan di komedi romantis, komedi aksi, drama komedi, komedi perampokan. Banyak sekali komedi sekarang setelah dipikir-pikir. Was this funny to you guys? Tatum memang sesekali mengambil peran yang lebih menantang seperti Jodie di The Hateful Eight di mana penampilannya cukup tidak dikenali. Ia juga menunjukkan bakat menyanyi dan menarinya dalam film unik seperti Hail Caesar dan trilogi Magic Mike yang vulgar itu. Namun sebagian besar, Tatum tetaplah aktor yang biasa disewa untuk memerankan karakter dumb job. Nomor 6, Gal Gadot. Setelah debutnya di Fast and Furious, aktris ini mendapatkan peran yang benar-benar melejitkan namanya sebagai superhero DC, Wonder Woman. Meski begitu, kualitas akting yang membuatnya cocok sebagai Diana justru membuatnya kurang cocok untuk peran lain. Tak terhitung jumlah meme yang dibuat karena intonasinya yang datar, ekspresi wajah yang minim, dan kurangnya emosi secara konsisten. Where I come from, generals don't hide in their offices like cowards. They fight alongside their soldiers. They die with them on the battlefield. Saat berakting dalam adegan penuh aksi dan ketegangan, Gadot terdengar seperti sedang sedikit kesal, tidak lebih. Bahkan ketika memerankan Evil Queen di film Snow White versi 2025, penampilannya tidak memiliki gaya teatrikal dan kesan dramatis seperti di film aslinya.
Yang lebih buruk lagi, suara nyanyiannya yang di autotune terdengar sangat buruk. Nomor 5, Vince Vaughn. This is the real world, lady. You can't just go shooting people on a whim. Why does Grandma have a gun? Membawakan karakter yang cerewet dan suka ngomong ceplas-ceplos memang tidak mudah. Dan harus diakui, itu memang keahlian khas Vince Vaughn. Tapi ya, memang itu saja peran yang selalu ia mainkan. Vaughn tampil sangat baik di film komedi Swingers tahun 1996, yang juga menjadi batu loncatan besar dalam karirnya. It surprised me that you've never mentioned her before. All the times we've hung out. You never even mentioned me? Very pretty girl. I totally mentioned her. Dari komedi olahraga, komedi romantis, hingga komedi bertema persahabatan, Vaughn benar-benar menyatu dengan pesona tersebut. Saat ia mencoba keluar dari zona nyamannya seperti di remake Psycho tahun 1998 garapan Alfred Hitchcock, sayangnya Vaughn tidak bisa menyamai penampilan menyeramkan Anthony Perkins. Masalah utamanya ada di gaya bicaranya yang monoton dan ritme dialog yang tidak bervariasi. Tapi ya, setidaknya dia sudah mencoba. I grew up in that house up there and I had a very happy childhood. My mother and me were more than happy. Nomor 4, Kevin Hart. Komedian asal Pennsylvania ini mungkin memang paling cocok tampil di atas panggung stand up. Dalam film-filmnya, Hart selalu berperan sebagai karakter yang suka nyeletuk, apa adanya, dan belak-belakan. Rentang ekspresi komedinya biasanya berkisar antara kesal, tersinggung, sampai bingung total. Sebagian besar, kalau tidak semua, filmnya bergenre komedi. Mulai dari Scary Movie 3 yang merupakan parodi horor, Little Fockers, hingga remake Jumanji yang terbaru. Hart bahkan pernah memerankan versi fiksi dari dirinya sendiri dalam parodi reality show Real Husbands of Hollywood. Materi stand up-nya memang terasa lebih cocok untuk gayanya, dan ratingnya juga konsisten bagus. Mungkin memang film bukan tempat terbaiknya. Goddamn cat drinking milk out the bowl. Get out the bowl. Nomor 3, Kevin James. Sepertinya kita lagi menyerang semua aktor bernama Kevin ya. Aktor asal Kanada ini sangat mudah dikenali, bahkan kalau kamu belum pernah nonton serial The King of Queens sekalipun. Kevin James biasanya memerankan karakter komedi yang baik hati, kikuk, sering bingung, tapi niatnya selalu baik. Ya, umumnya sebagai pemeran pendukung. Sir, I am warning, sir. 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 Entah itu sebagai pengusaha canggung yang butuh pelajaran sosial, menikah dengan sahabatnya sendiri, atau jadi satpam mall, Kevin James selalu terasa familiar di setiap film yang ia bintangi. Sesekali dia mencoba peran yang agak berbeda, seperti di film Little Boy 2015. Tapi sebagian besar, ya, dia tetaplah Kevin James yang itu-itu saja. No, sweetheart. No, it's for me. It's a training doll. You know, for CPR, they're testing us again. You know. Nomor 2, Michelle Rodriguez. Aktris yang terkenal lewat Fast and Furious ini dikenal karena gaya akting yang, ya, cepat dan penuh emosi secara harfiah. Rodriguez membangun karirnya dengan peran sebagai wanita tangguh yang ahli menembak, jago bela diri, dan hampir tidak pernah menunjukkan sisi emosional. Karakter semacam ini membuatnya sangat cocok untuk franchise Fast and Furious, dan juga untuk berbagai film aksi lain yang jujur saja karakternya mirip-mirip Lady. We were tracking enemy transmissions about 12 clicks south of here. They ambushed us, like they knew our freaking address. Untungnya bagi Rodriguez, dia memang tidak sering keluar dari tipe peran ini di film-film lainnya. Tapi kalau kamu butuh aktris yang bisa memerankan karakter tangguh dan dingin, Rodriguez siap tampil lagi dan lagi. This guy's crazy. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Will Ferrell. Listen, I know exactly where you're going with this, and I have to say, I really resent it. Bayangkan pria dewasa yang kelewat antusias dan suka teriak konyol. Kemungkinan besar kamu langsung kepikiran Will Ferrell. Alumni Saturday Night Live ini menunjukkan gaya komedinya yang khas lewat perannya sebagai Buddy the Elf dan Ron Burgundy di Anchorman, dua di antara peran terkenalnya. What my little gentleman
This burrito is delicious, but it is filling. Tapi bahkan setelah era 2000-an lewat, Farrell tetap bermain di tipe karakter yang sama. Di film Barbie tahun 2023, dia kembali memerankan karakter bos korporat parodi yang menghibur, tapi ya, tidak ada yang benar-benar baru dari situ. The Other Guys sempat memperlihatkan sisi komedi Farrell yang lebih tenang dan kalem, terutama karena beradu peran dengan Mark Wahlberg yang jadi karakter serius. And at age 11, I audited my parents. Believe me, there were some discrepancies, and I was grounded. What the hell are you? Menurut kamu, aktor film mana lagi yang selalu memainkan karakter yang sama di setiap filmnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Think it over. We'll be back.